Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita belajar dari 2 Timotius pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Saudara bahwa apa yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita itu punya dampak besar di dalam kehidupannya, bahkan di dalam kehidupannya di tengah masyarakat, bahkan di dalam keturunan-keturunan selanjutnya. Apabila kita memberikan teladan kehidupan yang baik sesuai dengan firman Tuhan dan mengajarkan mereka prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab, maka pada akhirnya mereka hidup berbuah. Hidup mereka berbuah, mengasihi, mereka mengenal Tuhan, dan di dalam keturunan selanjutnya mereka menjadi orang-orang yang memiliki dampak positif di tengah kehidupannya. Namun sebaliknya Bapak Saudara, kalau kita lalai mengabaikan firman Tuhan, mengajarkan kepada anak-anak kita tidak memberikan teladan yang baik, kita tidak mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab, maka keturunan kita adalah keturunan yang merugikan dirinya sendiri atau bahkan juga merugikan orang lain. Saudara, pada tahun 1900-an pernah diadakan penelitian oleh Benjamin B. Warfield kepada Jonathan Edwards dan juga keturunan-keturunannya, Bapak Saudara. Saudara, Jonathan Edwards adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dia melayani Tuhan. Di dalam kehidupannya dia punya 11 orang anak. Dia terus mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab. Kemudian dia juga setia mengantarkan anaknya pergi ke gereja. Saudara, anak-anaknya kemudian menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan terus kemudian dilakukan penelitian, saudara. Anak-anaknya ini kemudian meneruskan itu juga kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Dan ditemukan, Bapak Saudara, ada kurang lebih 1000 keturunan daripada Jonathan Edwards ini yang punya pengaruh besar di dalam sejarah kehidupan negara Amerika Serikat. Ada 13 orang yang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang pernah terpilih menjadi senator atau setara dengan anggota DPR, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal atau penulis buku terlaris. Lalu kemudian 80 orang pernah memegang peranan penting di dalam berbagai instansi yang ada di Amerika atau termasuk menjadi petinggi di dalam masyarakat Amerika. 1 orang pernah menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 66 orang menjadi dokter, 135 orang menjadi editor, 1 orang menjadi penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi istri presiden, 1 orang menjadi penilik keuangan atau setara dengan menteri keuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dampak besar yang terjadi waktu kita mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita miliki di tengah dunia ini. Kita perlu mengajarkan mereka prinsip kebenaran Alkitab supaya mereka bertumbuh menjadi orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup mereka berbuah, berdampak di tengah masyarakat. Saudara, mari sama seperti Eunike, Mama Timotius, dan Lois neneknya yang terus mengajarkan, mengenalkan Tuhan kepada Timotius, sehingga Timotius terus bertumbuh, mengenal, mengasihi Tuhan, sehingga ia menjadi seorang pemimpin di tengah gereja, punya dampak besar, membawa jemaat, mengenal dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari sama-sama kita memuridkan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita. Mengajarkan mereka teladan hidup yang sesuai dengan prinsip kebenaran yang ada dalam Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan menolong Bapak Saudara, sehingga setiap anak-anak kita muridkan dengan benar. Sehingga di dalam kehidupan mereka bertumbuh mengenal dan mengasihi Tuhan, punya kehidupan yang berdampak di dalam kehidupannya, bahkan di tengah bangsa Indonesia ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh punya anak. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya kami memuridkan anak-anak harta yang berharga yang Tuhan kasih kepada kami, untuk kami muridkan, untuk mereka mengenal dan mengasihi Tuhan. Termasuk juga kami yang mungkin belum memiliki anak, tapi kami punya anak-anak rohani. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami memuridkan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang mengenal, mengasihi Tuhan, memahami firman Tuhan, sehingga hidup mereka berbuah dan punya dampak di tengah kehidupan mereka, bahkan di tengah bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.